Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Pramana Effendi dengan NIM akhir 18. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kapal MV Srikandi Indonesia 19. Kapal ini termasuk kapal kargo curah atau bulk carrier dan berlayar di bawah bendera Indonesia. Panjang keseluruhannya atau LOA 189,33 meter dan lebarnya 30,95 meter. Bagian yang pertama adalah bulbous bow. Bulbous bow kalian bisa melihat di bagian bawah seperti tonjolan. Bagian ini adalah tambahan pada kapal yang menyerupai umbi atau tonjolan. Struktur ini biasanya menonjol ke depan dan terletak di bawah garis air kapal. Fungsinya mengurangi hambatan air, meningkatkan kecepatan, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Bagian yang kedua adalah jangkar. Jangkar adalah alat yang digunakan untuk menahan posisi kapal agar tidak berpindah tempat akibat pengaruh air, angin, atau gelombang. Jangkar biasanya terbuat dari logam berat dan dihubungkan dengan rantai atau tali ke kapal. Fungsinya menahan kapal di tempat, memberi stabilitas dan keamanan. Bagian ketiga adalah haluan. Haluan adalah bagian depan kapal yang menjadi ujung pertama yang memotong air saat kapal bergerak maju. Dalam istilah maritim, haluan berfungsi untuk membelah air, mengurangi hambatan, dan membantu menjaga stabilitas serta arah kapal. Selanjutnya ada ruang muatan. Sesuai dengan namanya, ruang muatan berfungsi sebagai menyimpan dan mengangkut barang atau kargo. Ruang muatan juga dikenal istilah cargo hold dalam bahasa Inggris. Kapal ini sendiri memiliki sebanyak 5 ruang muatan dan bermuatan batu bara. Bagian selanjutnya adalah crane. Biasanya crane ini digunakan untuk mengangkat bulldozer dan dimasukkan ke dalam ruang muatan untuk memudahkan bongkar muat. Selanjutnya, foto di sisi kanan adalah foto haluan. Yang bagian atas adalah haluan bagian kiri dan yang bawah adalah foto haluan kanan. Selanjutnya yang pertama ada tali. Fungsi tali ini adalah menahan kapal saat sandar di pelabuhan supaya kapal tidak terombang-ambing terbawa arus laut atau gelombang. Selanjutnya yang selanjutnya ada rantai jangkar. Rantai ini terbuat dari baja yang digunakan untuk menghubungkan jangkar dan dengan kapal. Rantai ini berfungsi sebagai penghubung utama antara jangkar dan kapal untuk menjaga posisi kapal agar tetap stabil saat berlabuh. Selanjutnya ada windlass. Kalian bisa melihat foto bagian kiri atas yang berbentuk seperti roda. Itu adalah alat mekanis yang digunakan di kapal untuk menaikkan atau menurunkan jangkar beserta rantai jangkar. Terletak di bagian dek depan dan menjadi komponen utama dalam sistem penjangkaran. Dan foto kiri bawah adalah foto main deck bagian sisi kiri. Selanjutnya ada skoci. Foto kanan adalah skoci bagian kanan dan foto kiri adalah skoci bagian kiri kapal. Skoci sendiri merupakan perahu kecil yang digunakan sebagai alat penyelamat darurat pada kapal yang fungsinya sebagai penyelamat darurat dan penyedia bantuan sementara. Selanjutnya ada dua foto, yang atas adalah anjungan dan yang bawah adalah buritan. Yang pertama anjungan. Anjungan adalah bagian kapal yang menjadi pusat kendali dan pengawasan seluruh operasi kapal. Biasanya anjungan terletak di bagian atas kapal dan memiliki pandangan luas ke depan. Yang kedua ada buritan. Buritan adalah bagian belakang kapal atau stern, berlawanan dengan haluan bow. Buritan memiliki peran yang sangat penting dalam desain dan pengoperasian kapal, terutama dalam hal stabilitas dan manuver. Selanjutnya ada ruang mesin. Pada gambar di samping adalah bagian dari mesin kapal MV Srikandi Indonesia 19. Ruang mesin sendiri berfungsi sebagai tempat untuk mesin utama dan sistem penggerak kapal. Ruang mesin ini sangat vital bagi operasional kapal karena disinilah tenaga untuk menggerakkan kapal dihasilkan. Selain itu, ruang mesin juga dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk mendukung fungsinya dalam memastikan kapal dapat bergerak dengan lancar. Selanjutnya, di foto bagian kiri adalah suasana saat pergantian piston main engine, dan foto bagian tengah dan bagian kanan adalah suasana ketika bongkar muatan. Crane mengangkat bulldozer dan dimasukkan ke ruang muatan untuk memudahkan pengambilan muatan ketika muatan tersisa sedikit di ruang muatan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to wonderful Indonesia.